Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sholawat yang kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Bersama Ibu Lina Aliani di mata pelajaran DDK Farmakologi. Di kesempatan pagi hari ini Ibu akan membahas mengenai spesialit obat yang kedua ya. Sebelumnya spesialit obat yang pertama kita membahas antibiotik atau kemoterapi dan kawan-kawan ya. Sementara sekarang kita akan bahas berikutnya adalah obat sistem pencernaan dan obat sistem saraf pusat. Sebelum masuk ke obat sistem pencernaan dan obat sistem saraf pusat, Ibu akan mereview mengenai golongan kemoterapi ya. Golongan kemoterapi yang pertama adalah golongan antibiotiknya. Berikutnya ada sulfonamida. Terus apa lagi? Anti malaria ya. Anti malaria, terus ada anti amuba, antelmentika, antifungi, antivirus, anti neoplastika atau anti kanker, kemudian anti TBC ya, tuberkulosis, dan yang terakhir anti lepra ya. Kalian mengingat nama-nama obatnya itu dengan contoh satu nama generik dan satu nama spesialis. Baiklah, kita akan masuk ke pertemuan hari ini membahas sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang pertama adalah golongan antasida ya. Mungkin setiap orang pernah merasakan atau makan obat golongan antasida ini, yaitu kombinasi antara ALOH 3 kali atau aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida MgOH 2 kali. Contoh obatnya adalah antasidadoen, nama patennya Promah ya. Kemudian yang kedua ada pamotidin, nama spesialitnya pamocid. Antasida definisinya nanti akan Ibu bahas belakangan ya, atau boleh Ibu sampaikan di awal. Antasida berarti anti, dari kata anti asid. Anti itu lawan, asid itu asam. Jadi antasida untuk melawan asam. Karena kelebihan asam lambung di pencernaan menggunakan antasida. Berarti dia berbentuk basa ya. Kalian di pelajaran kimia yang namanya OH itu adalah basa, sementara yang namanya H itu asam ya. Asam lambung di dalam asam lambung itu adalah HCl, asam klorida. Untuk menghilangkan atau menetralisir kelebihan asam klorida di dalam lambung menggunakan antasida ya. Berikutnya adalah digestiva. Ketika pencernaan itu mencerna makanan-makanan yang kita konsumsi, maka diperlukan enzim. Nah, digestiva ini di mana pencernaan kita mengalami kekurangan enzim begitu, maka ditambah asupan dari luar yang disebut dengan digestiva ya. Contohnya di sini gabungan. Nama generiknya, campurannya jarang ya. Ada pankreatin, empedu sapi itu ya, papain dan lain-lain. Maka yang nama spesialisnya adalah vitazim. Ini jarang ada yang berbentuk obat sediaan generik. Biasanya kan obat-obat generik itu komposisinya paling banyak mungkin 3 macam kali ya. Ini udah banyak, pankreatin, empedu sapi, papain, namanya vitazim. Atau yang kedua contohnya pankreatin, lipase, amilase, nama spesialisnya adalah pankreoflat ya. Kemudian masuk yang ketiga, anti diare ya, otomatis obat yang digunakan untuk mengatasi diare ya. Contohnya adalah kaulinpektin atau kaupektat. Kemudian ada atapulgit. Contoh yang umumnya spesialisnya adalah New-Diata. Masuk ke yang keempat adalah laksativa. Kebalikannya dari diare, bahwa seseorang mengalami sembelit, susah BAB, diberi obat yang disebut dengan laksativa. Contoh laksativa spesialit yang terkenal ada Dulcolax. Nama generiknya Bisakodil ya.
Kemudian nama generik yang lain adalah Lactulosa. Nama spesialnya adalah Lactulak. Masuk ke yang keempat, antispasmodik. Seseorang di daerah pencernaan perut suka kejang begitu ya istilahnya, kejang atau nyeri perut, lilit. Ada kalanya ketika seseorang mau head merasakan seperti itu, atau ketika seseorang diare suka diiringi dengan perut yang sakit gitu ya. Ini bisa menggunakan antispasmodika. Contoh obatnya generiknya Hyoscine N-butylbromida, nama spesialnya adalah Buscopan. Kemudian untuk yang satu lagi Mebeferin HCl, nama spesialnya Duspatalin ya. Baru yang keenam ada yang disebut dengan Kolagoga ya. Kolagoga itu adalah untuk mengatasi adanya gangguan di pencernaan yang berbentuk batu empedu ya. Jadi beberapa hal yang menyebabkan timbulnya batu empedu maka bisa diatasi dengan obat golongan Kolagoga. Salah satunya karena kolesterol begitu, maka akan menimbulkan batu empedu. Digunakan obat dengan nama generik asam kenodeoksikolat, nama spesialnya Senoval, atau satunya lagi asam ursodeoksikolat, nama spesialnya Urdafalk ya. Yang terakhir adalah hepatoprotektor. Hepar ya, dari hepar berarti hati, protektor untuk melindungi hati. Jadi obat ini berbentuk vitamin untuk melindungi hati atau fungsi hati ya. Yaitu contoh generiknya gabungan metionin dan berbagai macam vitamin, nama spesialnya Mepicol, satunya lagi kurkuma plus multivitamin, ada yang disebut dengan Curson ya. Kalau yang untuk yang sederhananya menggunakan kurkuma atau kunyit ya, jadi bisa mengkonsumsi kunyit berbentuk tablet boleh atau yang berbentuk serbuk diseduh, maka itu bisa berkhasiat sebagai hepatoprotektor atau melindungi fungsi hati. Kita masuk ke sistem saraf pusat. Dalam sistem saraf pusat ada kurang lebih 7 golongan ya. Pertama adalah yang sudah familiar dengan kita, analgetik, antipiretik, atau satu lagi AINS. Analgetik untuk menghilangkan nyeri, antipiretik untuk menurunkan demam, sementara AINS anti-inflamasi non-steroid. Biasanya itu untuk menghilangkan nyeri yang berbentuk bukan yang bersifat steroid ya, masuk ke golongan AINS. Kita ambil contoh asetosal ya, nama spesialnya aspirin, atau paracetamol bisa, nama spesialnya Panadol. Nah, yang kelompok AINS itu contohnya natrium diklopenak, nama spesialnya Cataplam. Bisa juga Viroxicam ya, itu biasanya untuk rematik, pegel-pegel, masuknya ke golongan AINS ya. Baru yang kedua kita lihat adalah antiemetik. Antiemetik untuk menghilangkan mual dan muntah. Nanti akan dibahas ke depannya ya, mungkin di kelas 11 lebih detail lagi apa penyebab muntah dan lebih detail lagi ya. Sementara hanya pengertian umum saja, yang dikatakan antiemetik berarti untuk mengatasi mual dan muntah. Itu masuk juga ke arah sistem saraf pusat ya, ada pusat muntah. Contohnya dimenhidrinat, kalau bepergian ya suka minum antimo, atau metoclopramid dengan spesialnya primperan. Berikutnya antiepilepsi ya, seseorang yang menderita epilepsi menggunakan antiepilepsi seperti kejang-kejang ya, kejang-kejang mengeluarkan busa, kadang mata melotot begitu, lidah suka gigi menggigit lidah, makanya kalau orang sedang kejang karena epilepsi harus buru-buru dikasih sendok sehingga yang digigit itu sendok, jangan sampai tergigit lidah karena itu di luar kesadarannya ya. Contoh obatnya adalah phenytoin natrium, nama spesialnya Dilantin, atau carbamazepin, nama spesialnya Tegretol. Baru masuk ke hipnotik ya. Hipnotik ya, yang terkenal hipnotis misalnya begitu ya. Jadi obat untuk menghilangkan kesadaran, depresi ya, karena ada
sifat gelisah. Jadi untuk menenangkan, penenang hipnotik ya. Penenang ini bisa membuat seseorang menjadi hilang kesadaran atau hanya sekedar lemas gitu ya, bisa. Jadi tergantung kepada kebutuhan. Contohnya adalah nitrazepam, dumolid, kemudian estazolam adalah spesialitnya esilgan. Masuk ke anestesi umum. Obat anestesi untuk menghilangkan rasa nyeri umumnya pada saat dilakukan operasi ya. Ada umum berarti itu menghilangkan kesadaran, menghilangkan nyeri ke seluruh tubuh ya, dengan otomatis hilang kesadaran, dibuat pingsan begitu ya. Contohnya adalah dietil ether, biasanya untuk operasi total ibaratnya ya, bius total, bahasa sederhananya bius total. Atau yang kedua dengan nama spesialitnya aether anestheticus ya. Satunya lagi ketamin HCl atau nama spesialitnya ketalar. Yang keenamnya baru anestesi lokal. Ini berarti menghilangkan rasa nyeri hanya untuk daerah lokal, artinya bagian tubuh tertentu ya. Misal ketika dicabut gigi, kalau tanpa dibius, tanpa ada anestesi lokal, kemungkinan terasa lebih sakit. Contohnya lidocain HCl, nama spesialitnya PHKin, bupivacain HCl, nama spesialitnya bukain ya. Baru yang terakhir golongan nootropik atau neurotropik. Di sini golongan nootropik adalah vitamin atau suplemen untuk saraf ya. Bisa untuk daya ingat, untuk konsentrasi begitu ya, menggunakan nootropik. Kalian nih biasanya kalau mau ujian gitu minum vitamin ini golongan nootropik ya. Yang terkenalnya apa? Cerebropod ya, cerebropit boleh seperti itu. Di sini contohnya piritinol, ensepabol atau piracetam, spesialitnya nootropil. Itu adalah sistem saraf ya. Ibu akan sampaikan tadi definisi-definisinya untuk memudahkan kalian. Tadi ya, antasida, obat untuk menetralisir kelebihan asam lambung. Digestiva, obat untuk mengatasi kekurangan enzim pencernaan. Antidiare, obat untuk mengatasi diare. Laksativa, obat untuk mengatasi sembelit, kebalikannya dari diare. Antispasmodika atau antispasmodik, obat untuk mengatasi nyeri kejang di bagian perut. Kolagoga, obat untuk mengatasi batu empedu, dan hepatoprotektor, obat untuk mengatasi gangguan fungsi hati. Untuk analgetik dan antipiretik, ya, AINS-nya ketinggalan ya. Untuk obat untuk menghilangkan nyeri dan menurunkan demam. Kalau tadi AINS, obat untuk menghilangkan nyeri seperti rematik dan sebagainya ya. Singkatan dari analgetik, anti-inflamasi non steroid AINS. Baru yang antiemetik, obat untuk mengatasi mual dan muntah. Anti-epilepsi, obat untuk mengatasi penyakit atau gangguan epilepsi. Hipnotik, obat untuk mengatasi depresi atau penenang ya, dengan atau tanpa hilang kesadaran. Sementara anestesi lokal, obat untuk menghilangkan nyeri pada bagian tubuh tertentu. Anestesi umum, obat untuk menghilangkan nyeri pada seluruh tubuh dengan menghilangkan kesadaran. Dan yang terakhir, nootropik, obat berupa vitamin untuk saraf, memperbaiki kognitif ya, seperti ingatan, kreativitas, motivasi, dan lain-lain ya. Jadi kalian bisa meminum nootropik ini. Contohnya yang tadi Ibu kasih adalah cerebropod, cerebropit begitu ya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu mengingatkan tugas-tugas yang masih belum dilengkapin. Pekan depan kita UTS ya. Nah, bagi yang tugasnya tidak lengkap, mungkin untuk sementara tidak boleh ikut UTS, lengkapin dulu tugas-tugasnya ya. Nanti Ibu hanya akan men-share soal UTS kepada mereka yang sudah mengumpulkan tugas dengan lengkap. Ya. Demikianlah yang bisa Ibu berikan. Lebih kurangnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.